Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Eva, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menampilkan sebuah pidato yang berjudul Metamorfosis Glossophobia dari panggung kayu ke layar kaca sebagai tugas akhir mata kuliah keterampilan berkomunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Rina Heriani, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, pimpinan, yang saya hormati Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir pada acara hari ini. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya banggakan, pernahkah Anda merasa jantung Anda berdegup kencang dan tangan Anda berkeringat saat harus berbicara di depan banyak orang? Jika pernah, Anda tidak sendiri. Banyak orang merasa cemas saat diminta berbicara, bahkan saat berada di forum kecil. National of Mental Health menyatakan sekitar 75% orang mengalami kecemasan saat berbicara di depan umum. Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah mengaku takut berbicara di depan umum. Chaplin tahun 2000 mengatakan, kecemasan adalah perasaan campuran antara ketakutan dan kekhawatiran tentang masa depan yang tidak memiliki batasan jelas untuk ketakutan tersebut. Untaian kata ini menghantarkan kita pada topik kecemasan dalam berbicara. Hadirin yang saya banggakan, kecemasan berbicara tidak hanya dialami oleh pemula. Bahkan pembicara berpengalaman dan terkenal sekalipun bisa merasakan kecemasan. Hal ini menunjukkan bahwa kecemasan merupakan situasi yang wajar saat berbicara di depan umum terlepas dari tingkat keahlian seseorang. Hambatan dalam kemampuan berbicara dapat berasal dari faktor eksternal, yaitu kondisi di luar diri pembicara. Hamdani tahun 2012 mengatakan terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan saat berbicara, karena secara langsung memengaruhi efektivitas komunikasi. Aspek-aspek tersebut mencakup ketidakjelasan tujuan, audiens, tempat, dan sarana seperti tata letak tempat duduk, waktu, dan bahan yang akan disampaikan. Ketika aspek-aspek ini tidak diperhatikan pembicara, maka pembicara bisa kehilangan arah, tidak fokus, atau merasa tidak siap yang pada akhirnya muncul rasa cemas. Perasaan itu memiliki nama ilmiah glossophobia, atau sederhananya ketakutan berbicara di depan umum. Hari ini saya mengajak Anda untuk merenung sejenak. Mari kita lihat bagaimana rasa takut ini ternyata sudah berubah wajah dari zaman dulu hingga sekarang. Mari kita mundur ke masa lalu. Dahulu ketakutan berbicara itu sederhana. Musuhnya nyata dan ada di depan mata. Ketakutan terbesar kita saat berdiri di panggung adalah ditatap langsung. Kita cemas karena kita takut dinilai jelek oleh orang-orang yang duduk tepat di hadapan kita. Kita takut melakukan kesalahan ketika melihat langsung dahi mereka berkerut, melihat mereka berbisik, atau melihat mereka saling tatap. Zaman dulu, kecemasan ini muncul karena kita merasa diawasi. Kita mendasarkan perasaan kita pada reaksi orang lain. Ketika penonton terlihat bosan, kita panik. Ketika mereka tertawa, kita malu. Ketika mereka saling tatap, kita cemas. Ketakutan sangatlah manusiawi, dan ketakutan tersebut terjadi langsung di satu ruangan. Kemudian zaman berubah, teknologi masuk ke dalam kehidupan kita. Kita mulai mengenal rapat online, webinar, konferensi video, atau bahkan rekaman video seperti yang saya lakukan saat ini. Kita sempat mengira teknologi akan mempermudah segalanya, sehingga muncullah perasaan di benak kita,
Wah, enak ya. Tidak perlu langsung berbicara di depan banyak orang. Pasti tidak akan grogi. Memang benar bagi beberapa orang. Berbicara melalui layar membuat mereka merasa lebih aman dan nyaman karena tidak bertatap fisik. Realitasnya, teknologi membawa tantangan baru. Saat ini kita berbicara di depan laptop, kita kehilangan sesuatu yang sangat penting, yaitu kontak mata dan bahasa tubuh. Kita berbicara, namun kita tidak tahu apakah orang di sana mendengarkan atau sedang tertidur. Kita tidak bisa membaca situasi. Ketidaktahuan inilah yang membuat rasa cemas muncul, sehingga timbullah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita jadi bingung. Suara saya masuk tidak? Mereka paham tidak? Apakah mereka masih mendengarkan saya atau tidak? Jadi, jika dulu cemas karena ditatap, sekarang kita cemas justru karena berbicara sendiri menatap layar kosong. Kini kita tiba di hari ini, era media sosial. Ini adalah masa kecemasan berbicara mencapai tingkat yang paling rumit. Panggung kita bukan lagi aula atau layar kosong, tapi Instagram, YouTube, atau TikTok. Apa bedanya? Bedanya adalah penontonnya. Media sosial menuntut kita berbicara untuk dilihat oleh siapa saja. Tantangannya pun bertambah berat. Sekarang, kita tidak hanya takut dikritik oleh teman, tapi takut dikritik oleh orang asing tanpa nama yang menonton video kita. Komentar pedas dari orang-orang yang tidak kita kenal atau biasa disebut dengan netizen bisa menjadi sumber ketakutan baru yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang zaman dulu. Masalah baru muncul di era ini, yaitu membandingkan diri. Kita membuka sosial media lalu melihat pembicara lain yang tampil sempurna, lancar, dan terlihat sangat sukses. Tanpa sadar, kita membandingkan diri kita dengan mereka. Kita merasa kecil, merasa tidak mampu, dan akhirnya takut untuk mulai berbicara. Rasa takut ini menjadi berlipat ganda karena kita terus melihat kesempurnaan orang lain di layar gawai kita. Hadirin yang saya banggakan, problematika dalam kecemasan berkomunikasi ini bukan persoalan kecil. Permasalahan ini berdampak langsung pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, khususnya dalam komunikasi langsung. Lalu, apa yang bisa kita simpulkan dari topik kita hari ini? Bentuk ketakutan berubah seiring perkembangan zaman. Berawal dari panggung kayu hingga layar kaca di genggaman tangan kita sekarang. Bentuk ketakutan memang berubah, tapi akarnya tetap sama. Kecemasan muncul bukan semata-mata karena kita tidak bisa berbicara. Kecemasan ada karena kita peduli pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Baik itu penonton yang duduk di kursi depan maupun penonton yang ada di dunia maya. Glossophobia atau kecemasan ini adalah bukti bahwa kita adalah manusia yang punya perasaan. Ia tidak hilang. Ia hanya berganti baju mengikuti perkembangan zaman. Panggung bisa berpindah dari aula ke layar kaca. Penonton bisa berganti dari nyata menjadi tak kasat mata. Rasa gugup tetaplah ada, tetapi jangan pernah berhenti untuk berbicara. Kalimat tersebut menjadi penutup penyampaian saya mengenai kecemasan berbicara. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.